Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Intan Safitri dari kelas 11 6B37. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus cybercrime. Untuk yang pertama itu, mengapa cybercrime banyak menyerang bisnis kecil dan bagaimana solusinya? Cybercrime itu banyak menyerang bisnis kecil karena bisnis kecil itu kurang kesadaran diri, kurang proteksi terhadap keamanan data-data, sehingga lebih mudah untuk hacker itu mencuri data perusahaan tersebut. Untuk solusinya, kita sebagai orang yang punya usaha atau sebagai pengusaha itu, dia harus lebih proteksi dan harus lebih peduli terhadap data-data perusahaan, terutama data-data penting perusahaan, agar tidak mudah untuk diambil sama hacker atau nggak dicuri datanya atau nggak disalahgunakan. Jadi lebih ditingkatkan lagi untuk tingkat keamanannya, biar data-data perusahaan kita itu nggak disebarluaskan atau nggak disalahgunakan. Untuk yang kedua, kasus di Indonesia banyak perlu penanganan yang tepat untuk mencegah cybercrime terjadi pada pribadi, pada diri sendiri. Bagaimana cara menghindari dan menangani kejahatan di dunia maya? Sekarang banyak sekali cybercrime itu kan yang ada di Indonesia. Untuk menanganinya itu kita, terutama untuk di dunia maya itu sendiri ya, jadi kita harus tahu, yang pertama menanganinya itu kita harus melindungi gadget kita. Jadi handphone yang kita punya atau enggak gadget yang kita punya itu harus kita lindungi. Kita jangan sembarangan ngasih gadget kita atau ngasih handphone kita ke orang yang enggak kita kenal gitu. Bahkan orang yang kita kenal sekalipun, kita jangan sembarangan untuk ngasih gadget kita, karena di dalam gadget kita itu biasanya kan banyak sekali data-data pribadi atau informasi pribadi diri kita sendiri. Takutnya kalau misalnya kita sembarangan ngasih gadget kita ke orang, bisa jadi data pribadi kita itu dicuri atau nggak diambil atau mungkin malah disalahgunakan gitu. Jadi kita harus melindungi gadget kita sendiri. Dan untuk yang kedua itu, jangan gunakan software bajakan. Jadi kita itu kalau mau pakai software itu ya kita harus pakai software yang resmi, jangan sampai pakai software bajakan. Karena kan di dalam software bajakan itu kan kita nggak tahu tingkat keamanannya seperti apa. Kalau misalnya kita menggunakan software bajakan yang ada data pribadi kita yang udah kita masukin ke software tersebut, bakal bisa gampang direntas sama orang lain gitu, atau enggak dari software itu tuh gampang untuk mencuri data pribadi kita gitu. Dan untuk yang ketiga itu, selalu memiliki sikap waspada. Jadi kita jangan gampang percaya sama orang, kita harus tetap waspada gitu ya. Bukan berarti kita kayak jadi terlalu overthinking juga nggak bagus, cuma maksudnya kita harus lebih waspada aja gitu terhadap entah itu gadget kita atau nggak hal-hal yang berkaitan dengan data pribadi kita gitu, biar nggak gampang diambil sama orang atau nggak disalahgunain sama orang. Dan untuk yang selanjutnya itu, jangan sembarangan membagikan info pribadi. Jadi kita itu kalau semisal kita punya sosial media, entah itu Facebook atau nggak Instagram atau sosial media yang lain, itu sebaiknya kita itu jangan memberikan data pribadi secara lengkap gitu, secara detail gitu. Mungkin ya sewajarnya aja tentang nama atau enggak alamat atau apa, tapi jangan kita cantumin semua data pribadi kita itu ke dalam sosial media kita gitu. Takutnya kita nggak tahu kalau data itu tuh kita masukin malah disalahgunain sama orang atau bahkan malah diambil sama orang gitu. Dan untuk kasus yang ketiga itu itu kasus di Indonesia, waspada tentang penipuan teman gadungan di WhatsApp. Itu solusinya gimana gitu. Kalau yang pertama solusinya itu kita harus mengenali gaya bahasa penipu gitu, atau enggak orang yang mengaku teman kita itu gitu. Biasanya kan sekarang banyak sekali orang-orang yang nelpon kita atau enggak WhatsApp kita atau enggak memberikan informasi ke kita kalau semisalnya dia itu lagi terutama yang banyak itu dia nelpon, dia butuh duit gitu, dia lagi posisi di mana kantor polisi dan dia butuh duit sekian dan dia minta tolong ke kita untuk kita transfer gitu kan. Itu sebaiknya kita jangan langsung percaya.
kita jangan langsung ikutan panik, dan kita juga jangan langsung memberikan gitu. Jadi kita harus bisa mengenali gaya bahasa si penipu itu gitu. Biasanya kan kalau orang-orang terdekat kita paham gitu gaya bahasanya mereka itu seperti apa gitu. Dan untuk yang kedua itu jangan berikan data pribadi. Balik lagi, kita itu jangan pernah memberikan atau enggak nyantumin data pribadi kita secara detail kepada akun-akun yang enggak resmi gitu, yang enggak tahu tingkat keamanannya seperti apa. Terutama kan kayak contohnya kalau kita dapat SMS gitu kan, dapat misal kita dapat undian gitu dari Shopee gitu kan, kita dapat hadiah gitu, dan di situ kalau misalnya meminta data kita dengan alasan untuk mengkonfirmasi segala macam dan lain-lain gitu, itu jangan langsung kita kasih, karena kita nggak pernah tahu itu benar atau enggaknya. Sebaiknya kalau menyangkut hal-hal begitu nggak usah dikasih dulu gitu. Jadi jangan memberikan data pribadi kita, terutama ya kayak begitu, kayak undian atau bahkan kayak lamar kerja sekalipun. Kalau kita nggak ngerasa ngelamar atau segala macem, kalau misalnya itu menyangkut meminta untuk data kita pribadi diserahkan kepada beliau gitu, itu nggak usah dikasih gitu. Jangan gampang untuk memberikan informasi data pribadi kita. Dan untuk yang terakhir itu solusinya kita harus waspada terhadap tautan yang mencurigakan. Apalagi sekarang banyak sekali ya link-link yang muncul gitu kan di dunia maya gitu. Itu kita jangan langsung ngeklik, kita langsung masuk, kita langsung login gitu. Kita nggak tahu kalau link itu sebenarnya uh, link resmi atau enggak gitu, atau malah justru link itu tuh link yang dijadikan akses untuk dia bisa ngambil data pribadi kita gitu. Jadi sebaiknya kita harus waspada dan jangan iseng lah gitu kita ngambil data-data orang, data-data link-link, maksudnya kita ngambil link-link gitu kan. Itu sebaiknya kita nggak usah iseng ngeklikin link-link yang nggak penting-penting gitu. Jadi kita harus tetap waspada gitu, tautannya mencurigakan. Jadi di sini kesimpulannya, untuk yang cybercrime sering ada di bisnis kecil tadi, untuk yang kasus yang pertama itu kesimpulannya yang pertama kita harus lebih waspada terhadap data-data yang digunakan, dan kita harus lebih meningkatkan kembali tingkat keamanan data-data perusahaan. Dan untuk yang kedua itu kan ada kasus Indonesia, itu kesimpulannya kita harus melindungi gadget kita harus melindungi handphone kita harus melindungi data pribadi kita, jangan sampai kita berikan informasi kepada yang lain. Dan untuk yang kasus ketiga itu kesimpulannya kita harus bisa mengenali gaya bahasa orang si penipu itu, dan kita harus lebih berhati-hati, jangan ikutan panik segala macam. Berikut penjelasan tentang beberapa kasus yang ada di Indonesia, terutama untuk kasus cybercrime itu sendiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.